Terima kasih pemirsa, ada masih di Ajus Pagi. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana diduga akibat petasan, 3 rumah di kawasan Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Di Moneto terjadi kebakaran di Jembatan Lestari. Kobaran api membesar dengan cepat dan melahap 3 rumah di Jalan Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Besarnya kobaran api merambat ke sejumlah kapal nelayan yang bersandar. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara mengerahkan 40 personil dan 8 mobil pemadam untuk jinakan api. Selama 1 jam berjibaku dengan api, petugas Gulkarmat akhirnya memadamkan api. Waktu 00.20 terjadi kebakaran di Cilincing, yaitu di pinggir kali di pinggir kali yang terbakar adalah rumah yang berbatasan dengan kali, itu untuk perahu nelayan. Yang terbakar ada kurang lebih 3 rumah. Untuk proses saat ini sudah proses pendinginan dan kita sudah luncurkan kurang lebih 8 unit ke TKP. Akibat peristiwa ini, 1 orang mengalami luka bakar dan dirawat di rumah sakit. Sementara kebakaran diduga akibat petasan menyambar ke rumah warga. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 kios di Jalan Cempaka Putih, Tegah, Jakarta ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di kios yang ditinggal pemilik pergi liburan tahun baru. Asap tebal disertai kobaran api terlihat dari sebuah kios fotokopi yang berada di Jalan Cempaka Putih, Tegah, Jakarta Pusat, Rabu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menyambar ke kios lainnya. Api pertama kali terlihat dari kios fotokopi yang tutup karena tengah ditinggal pulang kampung libur tahun baru. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman. Meski sempat membesar, namun api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 19 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari ruko tersebut. Iya, saya dapat laporan sekitar jam 1:20 ya bahwa ada kebakaran yang lokasinya di RT 7 RW 7 Kelurahan Cempaka Putih Timur. Ya, saat ini kita lihat bahwa ada satu bangunan yang terbakar dengan korbannya nihil. Ya, yang tinggal di sini ada 1 kakak dan 5 jiwa. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dipecat imbas kasus pemerasan penonton DWP. Sementara itu, sidang etik untuk 1 oknum polisi masih berjalan dan akan kembali digelar Kamis. 2 oknum polisi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Buntut kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Jakarta. Kedua oknum polisi tersebut, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan dan anak buahnya berinisial Y. Pemecatan dilakukan berdasarkan sidang kode etik yang digelar Divisi Propam Polri. Sementara itu, pelaksanaan sidang etik untuk oknum polisi M masih terus berjalan dan akan kembali digelar Kamis. Ya, sidang etik kemarin berjalan mulai dari jam 11 tanggal 31 Desember sampai tanggal 1 Januari hampir jam 4 pagi. Ya, dengan sidang untuk Direktur Narkoba, untuk Kasubdit sama untuk Kanit. Direktur sama Kanitnya sudah diputus PDDH dan mereka mengajukan banding. Ya, untuk Kasubdit masih diskors. Dilanjutkan besok pada hari Kamis.
Pelaksanaan sidang etik sudah dilakukan terhadap 3 terduga pelanggar berinisial D, Y, dan M. Ketiga oknum polisi tersebut disidang secara terpisah oleh 3 majelis komisi kode etik profesi. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, polisi menghentikan kasus kematian Afif Maulana yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Polisi menyebut korban tewas bukan karena dianiaya, tapi karena jatuh dari ketinggian. Polda Sumatera Barat bakal menghentikan penyelidikan kasus tewasnya remaja yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Polisi menyebut keputusan ini diambil setelah polisi melakukan sejumlah langkah terkait penyebab tewasnya Afif Maulana. Dari hasil otopsi, korban tewas bukan karena penganiayaan, melainkan karena jatuh dari ketinggian. Itu sebenarnya sudah terekspos sejak 4 atau 5 bulan yang lalu. Ini hanya untuk memastikan biar kasus ini tidak menggantung, maka dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Dirkrim beserta seluruh tim dan juga menghadirkan keluarga korban dan juga ahli, itu nanti kasus akan kita hentikan, kita SP3. Sebenarnya bukan SP3, maaf, saya ralat, sifatnya adalah SP2 lidik. Karena belum dilakukan penyidikan, karena memang kalau penyidikan itu kan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Tapi kalau hasil dari ekshumasi memang demikian, berarti SP2 lidik yang juga sudah kita sampaikan sejak awal. Kematian Afif Maulana sebelumnya menjadi perhatian publik sebab korban yang masih SMP tersebut awalnya diduga tewas karena dianiaya oknum polisi. Keluarga yang mengaku janggal mengajukan korban dilakukan ekshumasi dan otopsi. Pasalnya terdapat sejumlah luka lebam pada jenazah Afif yang ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni 2024 silam. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz kembali menjadi sorotan. Usai vonis ringan yang dikecam banyak pihak, Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi diketahui menjadi penerima bantuan iuran alias iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh Pemprov Jakarta. Pemprov Jakarta akan menghapus nama terpidana tindak pidana korupsi timah Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi dari penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan pemerintah. Keduanya diketahui terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sejak 6 tahun lalu. Data Harvey Muiz dan Sandra Dewi menjadi peserta BPJS Kesehatan diungkap oleh BPJS Kesehatan. Pihak BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa pasangan selebriti Harvey Muiz dan Sandra Dewi termasuk dalam peserta JKN segmen PBPI yang didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan kita telah ketahui sejak 2018 Pemprov DKI Jakarta sudah berhasil mewujudkan Universal Health Coverage atau WHC ini lebih cepat daripada target yang ditetapkan pada saat itu, yaitu tahun 2019. Begitu juga dengan peserta atas nama Harvey Muiz dan juga Sandra Dewi, mereka didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi peserta JKN di segmen PBPU yang dibayarkan oleh Pemda. Demikian. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Jakarta menyatakan akan menghapus kepesertaan Harvey Muiz dan Sandra Dewi sebagai penerima bantuan iuran melalui revisi Pergub nomor 46 tahun 2016. Kalau untuk Pak Harvey Muiz dan Ibu Sandra Dewi atau katakanlah yang warga yang seperti itu masuknya bukan kepada CKN yang dibiayai PBI gitu ya, tapi itu adalah yang mandiri, harusnya itu adalah mandiri. Oleh karena itu kemudian yang perlu kita lebih giatkan lagi adalah sosialisasi terkait ada namanya di CKN mandiri keren. Bahwasanya memang tidak semua warga itu berhak seperti itu. Kalau sekarang ini kita upayakan untuk orang-orang yang mampu adalah dengan biaya yang mandiri tadi itu. Kita akan sosialisasikan. Tapi nanti juga kita seiring, kita regulasinya kita tata ya.
Sebelumnya, Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Vonis tersebut mendapat cibiran dari sejumlah pihak yang menilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai 300 triliun rupiah. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun turut menyoroti vonis yang diberikan ke Harvey Muiz. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Jalan Merdeka Kota Bogor, Jawa Barat desak penertiban menyeluruh pasar tumpah di lokasi tersebut. Pasalnya, lokasi pasar dianggap mengganggu ketertiban lingkungan serta aktivitas warga. Warga memasang baliho dan spanduk di sepanjang jalan yang merupakan bentuk penolakan pasar tumpah di Jalan Merdeka Kota Bogor. Keberadaan pasar tumpah dianggap mengganggu kenyamanan lingkungan warga dan pengguna jalan. Warga meminta aparat segera mengambil langkah tegas menertibkan pasar tumpah dan menumpas aksi premanisme di kawasan tersebut. Menyayangkan memang tindakannya dari pemerintah sendiri agak lamban dalam menyikapi pasar tumpah di sekitar Jalan Merdeka ini. Dan kami pun juga sudah melayangkan surat audiensi kepada yang memang sampai sekarang belum mendapat respon. Jadi mohon segera mendapat perhatian dari pihak terkait agar cepat dicari solusinya mengenai perihal pasar tumpah. Sebelumnya 43 kios bagodan liar yang tidak berizin di area pasar tersebut pernah dibongkar. Namun saat ini pasar tumpah kembali beroperasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu. Sementara barang dan jasa tidak mewah ditetapkan tarif PPN yang berlaku sejak tahun 2022. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendatangi kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat pada Selasa lalu. Kedatangan Prabowo ke kantor Kemenkyu bertepatan dengan rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12% mulai tahun 2025. Usai memimpin rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkyu di penghujung tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dalam konferensi persnya untuk memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu, seperti pesawat pribadi, yacht, kapal pesiar, rumah mewah. Sementara untuk barang jasa tidak mewah tidak ada kenaikan PPN, tarif tetap yang berlaku sejak tahun 2022. Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Diketahui pemerintah menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 ini. Kenaikan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang perpajakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan jika kenaikan PPN 12% hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Hal itu disampaikan di akun Instagram miliknya, pemirsa. Dalam akun Instagramnya @smindrawati, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan PPN 12% hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Sejumlah barang mewah yang terkena PPN 12% antara lain pesawat pribadi, kapal pesiar, yacht, rumah, apartemen, atau kondominium di atas 30 miliar rupiah dan kendaraan bermotor mewah. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin merayakan malam pergantian tahun bersama ribuan prajurit TNI yang bertugas di wilayah Papua. Pemirsa, kegiatan malam akrab yang digelar di Timika, Papua menjadi momen kebersamaan bagi para prajurit yang bertugas menjaga kedaulatan NKRI di Papua. Momen ini semakin istimewa dengan sapaan Presiden RI Prabowo Subianto melalui video call.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan juga doa terbaik bagi para prajurit yang telah berjuang penuh dedikasi. Malam akrab ini menjadi simbol nyata persatuan bangsa dan dedikasi seluruh komponen dalam menjaga keutuhan NKRI. Mempunyai satu tekad, dan tekad ini harus dipegang teguh sampai dengan saatnya kalian kembali ke basis. Ya? Siap! Menko Polhukam Budi Gunawan mengatakan akan potensi bencana hidrometeorologi seperti cuaca buruk, longsor, dan banjir hingga 3 Januari mendatang. Warga pun diimbau tetap waspada saat berlibur menikmati pergantian tahun. Ingatkan beberapa hal yang terkait dengan potensi ancaman bencana hidrometeorologi yang dimungkinkan masih terjadi dalam 2-3 hari ke depan. Dengan curah hujan yang meningkat 20%, sehingga ada potensi terjadinya banjir, kemudian tanah longsor dan ombak yang meninggi di beberapa wilayah. Yang kedua, antisipasi terhadap arus balik yang akan terjadi pada tanggal 1 dan 2. Di samping antisipasi atau kesiapan terhadap pengamanan perayaan malam tahun baru ini sendiri. Pemirsa, dalam rangka menyambut tahun baru 2025, sebuah produsen obat meluncurkan sebuah inovasi untuk menjaga kesehatan masyarakat. Ya, ini menggunakan bahan-bahan herbal yang juga alami dan pilihan. Ini obat ini diluncurkan untuk mencegah masuk angin. Menjadi salah satu produsen obat yang dipercaya masyarakat, Mixagrip terus melakukan sejumlah inovasi. Salah satunya pada saat malam pergantian tahun 2025, Mixagrip meluncurkan produk terbarunya, yaitu Mixagrip Herbal Greges. Menggunakan tambahan alami, Mixagrip Herbal Greges diformulasikan untuk membantu masyarakat mencegah masuk angin. Diluncurkan pada saat malam tahun baru dengan sejumlah artis ternama, Mixagrip mengajak masyarakat untuk dapat menyongsong tahun dengan lebih sehat dan produktif. Kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut tahun 2025 yang penuh dengan kesempatan, penuh dengan harapan, dan tentu saja juga penuh dengan tantangan. Dan kenapa spesial? Pada malam hari ini juga Mixagrip melakukan launching satu produk baru, inovasi terbaru daripada Mixagrip, yaitu Mixagrip Herbal Greges. Ini merupakan inovasi terbaru dari Mixagrip yang memberikan solusi kepada masyarakat luas di Indonesia untuk melawan greges masuk angin. Dikemas menarik, obat dengan kandungan herbal ini diharapkan juga dapat diminati anak muda. Mixagrip Herbal Greges hadir dengan harapan menjadi solusi kesehatan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Land Tbk bersama MNC Peduli menggelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Ratusan warga sangat antusias mengikuti sejumlah rangkaian pemeriksaan yang dilakukan tenaga medis berpengalaman. Ratusan warga Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor sangat antusias mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh Kawasan Ekonomi Khusus MNC Lido City bekerjasama dengan PT MNC Land Tbk dan MNC Peduli. Sejumlah pemeriksaan medis mulai dari tensi darah, gula darah, dan asam urat dijalani para warga. Mereka mengaku senang lantaran dapat membantu mengetahui kondisi kesehatan mereka. Di sini alhamdulillah ya, hari ini ada kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk warga ya. Untuk yang kurang mampu juga ini sangat berguna sekali ya. Dalam kegiatan ini, MNC Land bersama MNC Peduli juga memberikan bantuan berupa sembako untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Harapan saya ke depan dengan adanya pengobatan gratis ini, pertama manfaat buat masyarakat, keduanya mudah-mudahan konsistensinya saya harap seperti itu. Terima kasih kepada MNC Lido yang telah membantu kesehatan gratis di
RW 04 Desa Serogo ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan dari pimpinan MMC Group. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini bukan yang pertama kali dilakukan untuk warga Kecamatan Cigombong. Bersama PT MNC Land Tbk dan MNC Peduli, KEK MNC Lido City konsisten melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mulai dari kegiatan sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang diharapkan dapat berdampak positif untuk masyarakat di sekitar KEK MNC Lido City. Dari Jawa Barat, Naura Syafika, Laksana iNews melaporkan. Pemirsa, tren busana menjadi hal yang penting untuk mengawali tahun. Lalu seperti apa tren yang akan mendominasi di tahun 2025? Kami akan membahasnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.